Adit, udah lama gak ketemu nih kita. Kamu apa kabar? Halo Ayu, aku kabar baik. Ayu gimana nih? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Adit sekarang di mana? Aku sekarang lagi di Tangerang. Aku lagi kerja. Oh, gitu. Kerja di mana? Udah berapa lama? Aku kerja di Samsung udah 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lumayan lama juga ya. Kamu di Tangerang sama siapa? Sendirian? Aku di Tangerang sama kakak. Dia kebetulan juga kerja di Samsung sih sama. Oh, gitu. Berarti nggak sendirian lah ya. Ada saudara juga gitu. Kirain kamu merantau sendiri ke Tangerang. Kamu selama kerja di Tangerang, selama setahunan ini, apa sih yang kamu rasain? Kan usia kita tuh masih usia, ya usia-usia yang muda gitu. Apa sih yang kamu rasain atau pengalaman yang kamu dapetin gitu? Ya, yang pertama itu buat melatih mental kita ya. Buat melatih Mm-mm. mental buat di masa depan. Jadi di masa depan tuh kita nggak kaget. Dari umur segini tuh kita udah dilatih dalam hal kedisiplinan, dalam hal ya ketekunan gitu. Dalam hal suka dan duka juga banyak yang dirasain dari yang pertama dukanya ya. Dukanya tuh di Samsung karena ini perusahaan besar ya. Jadi ya banyak tekanan dari masalah kejar target, terus eh, report, pokoknya banyak tekanan di sana lah, banyak tekanan yang sulit. Oh gitu. Boleh diceritain nggak lebih dalam lagi soal tekanan-tekanan itu atau masalah apa? Adit ada unek-unek apa gitu yang dirasain? Akhir-akhir ini aku tekan untuk kejar target ya, maksudnya kejar target tuh penjualan Samsung tuh lagi ditekan banget karena Samsung itu bener-bener lagi drop. Makanya EC-nya itu suruh lebih kejar lagi buat peningkatan sell out. Jadinya atasan tuh menuntut kita lah. Jadi ayo supaya gerak, ningkatin lagi ini sell out-nya. Kok cuma segini? Yang aku rasain akhir-akhir ini traffic ya. Traffic tuh lagi sepi. Yang pertama, terus cuaca, dan yang ketiga tuh eh, rata-rata user tuh banyak yang ngajuin kredit, cuma datanya dia ditolak. Jadi mau nggak mau, aku harus lebih giat lah, kayak flyering, ini brosur, pasang iklan, ya gitu. Lalu dari hasil upaya Adit untuk firing dan lain-lain, apakah ada peningkatan, ada kemajuan? Iya, alhamdulillah sih sejauh ini effort yang aku lakuin dari flyering, eh, pasang iklan, itu ada aja yang nyangkut. Cuma akhir-akhir ini eh, cuma beberapa aja karena ya mungkin mereka juga lagi banyak kebutuhan khusus, kebutuhan keluarga atau kebutuhan yang lain. Jadi mungkin untuk handphone ya mereka singkirkan dulu lah, lebih mementingkan keluarga gitu. Iya benar sih, soalnya kan kalau handphone itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah setiap hari. Sebenarnya masih banyak yang aku pikirin, yang aku hadapin. Aku bingung nih, aku bukannya nggak bersyukur tentang gaji ya. Alhamdulillah sih berkecukupan. Cuma aku juga harus bagi gaji aku terutama untuk keluarga juga. Karena aku jadi tulang punggung di keluarga aku karena bapak sudah nggak ada. Jadi
akulah yang jadi tulang punggung. Sementara kakak-kakak aku kan punya kakak. Nah mereka udah pada berkeluarga. Mau nggak mau aku yang harus jadi tulang punggung. Karena aku masih lajang. Di sisi lain dari segi gaji aku juga punya cicilan. Cicilan handphone, cicilan motor. Jadi banyak yang aku pikirin sebenarnya. Jadi aku di umur segini tuh kayak gimana ya, udah penuh tekanan hidup lah. Aku pun berpikiran apa aku resign aja ya. Cuma kalau aku resign, nah yang biayain cicilan, terus eh, orang tua, transfer orang tua itu gimana. Jadi aku di situ mau nggak mau, nyaman gak nyaman, aku harus tetap bertahan. Aku salut sih di Iya, usia yang kayak kita sekarang ini yang masih eh, ya bisa dibilang menuju dewasa. Kamu udah hebat banget, udah jadi tulang punggung keluarga, tapi kamu masih bisa kuat eh, menjalaninya. Nah, kalau dari masalah-masalah yang tadi kamu ceritain, apa yang kamu udah lakuin untuk mengatasi masalah-masalah itu? ya untuk mengatasi itu aku lebih inilah memanage keuangan aku. Dari yang aku suka jajan aku mulai kurangin, dari makanan-makanan yang kiranya harganya mahal aku kurangin lah. Terus nyetok Indomie juga sih, jadi lebih hemat gitu. Dan uangnya aku juga seberapa ada yang aku sisihkan untuk ditabung, sisihkan untuk cicilan, sisihkan untuk dikasihkan ke orang tua gitu. Jadi aku lebih memanage keuangan aku lah. Oh, gitu ya, Dit ya. Tapi ya yang namanya hidup, ya lika-liku kehidupan pasti nggak selamanya mulus. Ada aja ujiannya, dijalanin aja ya, Dit ya. Dinikmati Iya, betul sekali. prosesnya. Hmm. Nah, kamu biasanya kalau lagi kesusahan atau ada unek-unek, biasanya kamu suka cerita ke siapa nih? Pasti ada lah ya tempat kamu bercerita. Tempat bercerita aku biasanya lebih ke ini sih, ke teman dekat. Dia tuh selalu dengerin cerita aku, dia ngasih solusi, ngasih feedback, dan terkadang aku juga ke orang tua sih, cuma ke orang tua aku jarang karena aku nggak mau dia nambah jadi beban pikiran untuk dia nantinya. Jadi kepikiran lah, nanti malah jadinya dia ngedrop terus sakit. Aku nggak mau nyusahin dia. Oh gitu, iya juga sih ya, karena kan eh, ya namanya orang tua, kita nggak mau ngerepotin lagi, nggak mau bikin khawatir, itu wajar sih. Adit biasanya nih kalau lagi mumet, lagi stres, atau butuh hiburan, biasanya Adit ngapain nih? Biasanya ya kalau aku lagi stres tuh aku suka main game. Oh, suka main game. Main game apa biasanya, Dit? Aku biasanya main game Mobile Legends. Aku biasanya mabar sama teman. Cuma aku mainnya biasanya di waktu malam sehabis pulang kerja. Karena di waktu pagi tuh aku biasanya keteteran buat siap-siap berangkat kerja. Jadi Gitu. biasanya malam. Oh, pagi-pagi suka keteteran pas mau berangkat kerja. Itu Iya, kenapa? Itu kenapa, Dit? Kamu bangun terlambat atau gimana gitu? Kok bisa iya keteteran? aku biasanya suka telat bangun. Kadang aku kalau di alarm jam sekian bangunnya bisa bisa lebih lama lagi karena aku nggak dengar suara alarm, suka nggak dengar. Oh, gitu. Yang bikin kamu susah bangun tuh apa?
faktor begadang sih. Aku biasanya kalau mabar ML tuh kadang larut banget, kadang bisa sampai jam 2, jam 3 gitu. Jadi aku suka telat bangun. Oh, pantesan. Ya wajar sih. Pasti kayak ya pas pagi ada rasa ngantuk karena kamu pakai waktunya untuk main sampai kamu kurang tidur. Ya gimana ya? Kan kalau kamu bangun kesiangan, itu kayak tadi yang kamu cerita, kamu keteteran kan, siap-siap untuk Iya kerja. benar. Mm-mm. Kan kita tahu kalau dari sisi kesehatan itu begadang nggak baik gitu buat buat Iya betul. kesehatan. Mm-mm. Kalau menurut aku baiknya kamu lebih mengontrol waktu gitu ya. Untuk main ML dibatas lah waktunya. Biasanya kalau kamu pulang kerja tuh jam berapa? Aku biasanya jam 10 malam sampai rumah. Nah, jam 10 malam. Ya, misalnya yang tadinya main ML bisa sampai jam 3 dini hari, bisa lah pelan-pelan kamu kurangin sampai jam 2, jam 1, kalau bisa maksimal jam 12. Soalnya apa? Paginya kan kamu masih harus berangkat kerja tuh. Ya, bukannya apa, tapi kesehatan juga harus dijadikan prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kamu juga nggak kerepotan sendiri. Dalam artian ketika kamu keteteran dalam siap-siap berangkat, kan kamunya juga yang repot gitu. Iya sih. Kalau menurut aku seperti itu sih, Dit. Boleh kamu coba ubah pelan-pelan. Ya mungkin awalnya akan agak susah ya, apalagi karena hobi gitu. Tapi pelan-pelan aja, nanti lama-lama juga terbiasa. Ya, makasih sarannya Ayu. Aku mau coba mengatur waktu bermain gameku supaya istirahatku juga lebih baik lagi, biar nggak keteteran saat aku kerja nanti. Iya bener, Dit. Ya, boleh ya dicoba saran-sarannya aku. Kalau misalkan kamu ada kendala lagi atau ada ya butuh bantuan, butuh masukan dari aku, kamu boleh hubungi aku. Kita cerita-cerita lagi ya, Dit. Iya, makasih Ayu. Makasih atas feedbacknya buat aku. Itu sangat bermanfaat sekali. Gimana, Dit? Masih ada yang mengganjel di pikiran kamu atau di hati kamu yang mau kamu ceritain ke aku? Sudah Ayu, sudah cukup. Itu yang cerita yang mau aku sampaikan. Makasih atas sarannya dan masukannya. Itu sangat bermanfaat sekali buat aku. Baik, kalau begitu, sampai jumpa di Sampai jumpa, Ayu.